Baiklah teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal yang ada dalam buku Panduan Lengkap Tes TNI Polri ya, pada halaman 135. Tes kemampuan numerik 1. Kenapa pada halaman 135 ya? Karena pada halaman-halaman sebelumnya itu berisi tentang informasi ya, tentang TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polri. Syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika kita mau masuk pada institusi-institusi tersebut. Oke ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas langsung saja pada halaman 135. Kita dengar soalnya baik-baik ya. Rata-rata 9 bilangan adalah 8. Ya, jadi kita harus mengetahui bahwa ternyata rata-rata dari 9 bilangan adalah 8. Jika salah satu dari 9 bilangan dibuang, berarti sisa 8 ya. Rata-rata dari 8 bilangan adalah 7 ya. Jika X ada bilangan yang dibuang dan Y adalah 16, maka yang mana jawaban yang benar? Jadi kita harus ketahui ya bahwa X bar dari 9 sama dengan 8. Nah, dari sini kita bisa tulis bahwa N per 9 ya, jumlah angka di banyak angka, ini kan rata-rata ya, sama dengan 8. Oke, kita peroleh, ya, kasih tanda panah ya. N sama dengan 8 dikali 9. Ya, ini dikali kedua ruas sisi menjadi dengan 9. Jadi misalnya kalau ini ya, sebagai catatan saja. Jadi ketika kita mendapatkan soal seperti ini, jadi misalnya N per 9 sama dengan 8. Jadi ini kita kali 9 kedua ruas ya. Ruas kiri dan ruas kanan. Jadi nanti kita peroleh seperti ini. Misalnya ini N per 9 dikali 9 sama dengan 8 dikali 9. Nah, ini konsepnya ya. Nah, ini kan 9 bagi 9 kan 1 ya. Nah, ujung-ujungnya nanti kita peroleh N sama dengan 8 kali 9. N sama dengan 72 ya. Nah, oke, kita teruskan ya. N sama dengan 72. Jadi jumlah angka dari 9 ya, 9 angka itu adalah 72. Nah, sekarang dibuang 1. Ya, jadi X bar dari 8 itu sama dengan 7 ya. Oke, berarti kalau kita tulis apa? N. Ini N yang kedua ya, bukan N yang sama tadi ini. Anggaplah kita ini N1, 1, 1. Maksudnya dalam kondisi pertama. Ini N2 ya. Per berapa? Per 8. Sama dengan 7. Karena kan dibuang 1 ya. Jadi dari 9 angka tadi 8 ya. Karena sekarang N2 sama dengan 7 dikali 8 ya. Berarti N2 sama dengan 7 kali 8 berapa? 56 ya. Nah, disinilah pentingnya untuk teman-teman menguasai perkalian dasar ya, 1 sampai 10. Nah, jika X ada bilangan yang dibuang, tentu ketika kita mencari bilangan X ya, berarti kita adalah mengurangkan N1 ini dan N2. Ya, nah kita tulis di sini. Jadi X sama dengan N1 kurang N2 ya, sama dengan 72 dikurang 56. Oke ya, di sini punya bisa pakai 72, 56 bisa pakai pinjam, bisa juga tidak ya. Caranya ini tambahkan 4, sorry. Nah, ini di bawah tambahkan 4, ini tambahkan 4 ya. Berarti hasilnya 76 ditambah 60 ya, dikurang 16. Oke. 72 kurang 56 sama dengan 16. Nah, X-nya sama dengan 16. Kita perhatikan ya. Nah, dan Y-nya juga sama dengan 16.
Jadi kesimpulannya adalah C. Ya, X sama dengan Y. Oke. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini kita baca ya, jika X sama dengan 1/16 dan Y sama dengan 16%. Nah, manakah pernyataan berikut ya? Tentu ini adalah keliru sekali ya. Karena kita bisa mencari hubungan yang mana lebih kecil, apakah X atau Y. Nah, kita tulis dulu ya sini X sama dengan 1/16. Ya, dan Y di sini kita tulis sama dengan 16% ya. Oke. Bagaimana kalau misalnya kedua ruas kita kali 100 ya? Maka kita peroleh sini X sama dengan 1/16 dikali 100. Nah, kita peroleh di sebelah sini, kita kasih ya. Nah, Y sama dengan 16/100 dikali 100. 16% ya. Nah, ini straight. Nah, sekarang yang mana lebih besar nih? Apakah Y sama dengan 16 atau X sama dengan 100/16? Nah, bayangkan ya, kalau X misalkan ini misalkan ya, ini kita pakai logika. Misalkan X itu sama dengan 100/10 ya. Ini sama dengan 10. Apalagi dia dibagi dengan 16. Pasti X ini lebih kecil daripada 10. Ya. Karena X lebih kecil daripada 10 dan Y sama dengan 16, tentu kita bisa menyimpulkan bahwa X ini lebih kecil daripada Y. Ya, jawabannya adalah A ya. Oke, soal selanjutnya ya, nomor 3. Oke, ini diedit ya, soalnya pilihan gandanya ada di halaman sebelah atau di bagian halaman yang lain. Oke, suatu pecahan jika penyebutnya ditambah 4 dan pembilangnya ditambah 3 akan diperoleh hasil bagi sama dengan 1. Jadi penyebut dan pembilang. Jadi adik-adik atau teman-teman semua harus mengetahui mana pembilang dan mana penyebutnya. Kita tulis pecahannya itu adalah A per B. Ternyata jika penyebutnya ditambah 4 dan pembilangnya ditambah 3, berarti gini ya. A ditambah 3 per B tambah 4. Ya kan? Akan diperoleh hasil bagi sama dengan 1. Ini sama dengan 1. Oke, ini adalah persamaan pertama kita. Jika pembilang ditambah 4 dan penyebut dikurang 1 ya. Jadi ketika A ditambah 4 terus B dikurang 1, maka akan diperoleh hasil bagi sama dengan 4. Oke, ada serak ya. Berapakah pecahan yang dimaksud? Nah, sebenarnya ini kalau mau dikerja ya boleh ya. Jadi kita uraikan. Nah, perhatikan ini. Ya, ini tinggal kita kali ke sebelah ya. Diperoleh A tambah 3 sama dengan B tambah 4 kali 1 ya. Kita terus saja B tambah 4. Oke. Nanti terus A dikurang B sama dengan 4 dikurang 3. Jadi yang B ini kan positif ya. Pindah ke sebelah. Menyeberang dia ke kiri jadi minus. Nah, awalnya juga 3 ini positif. Pindah ke sebelah. Menyeberang jadi minus. Oke. Kita peroleh A dikurang B sama dengan 1. Nah, sekarang kita perhatikan yang di sebelah kanan. Oke. Langsung kita tulis A ditambah 4 sama dengan 4 ya, dikali B kurang 1. Nah, ini perlu kehati-hatian ya. Jadi A ditambah 4 sama dengan, nah, jadi ini ya,
4 dikali B, terus nanti 4 dikali min 1. Diperoleh 4B dikurang 4. Sip ya. Nah, seperti tadi ya, kita pindahkan hurufnya semua ke samping kiri. A dikurang 4B sama dengan min 4 dikurang 4. Ya, pindah ruas jadi berubah tanda. A dikurang 4B sama dengan min 8. Ya. Jadi kita sudah menemukan dua persamaan. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, ya. Nah, sekarang coba kita eliminasi. Nah, jadi gini ya. A dikurang B sama dengan 1. A dikurang 4B sama dengan min 8. Ini kita kurang ya. Ini B straight. Nah, sekarang ini perhatikan ya. Kita mesti hati-hati. Min B dikurang min 4B. Jadi ini min 1 dikurang min 4. Min ketemu min jadi positif ya. Min 1 tambah 4. Hasilnya 3B. Ya. 3B. Sama dengan 1 kurang min 8 ya. 1 dikurang min 8. Min ketemu min tambah ya. 1 tambah 8 sama dengan 9. 3B sama dengan 9. B sama dengan 9/3 ya. Berarti kemungkinan jawabannya adalah berarti B sama dengan 3. Cari yang B-nya ya, perhatikan ini sama dengan 3. Ya, D kemungkinan, E kemungkinan ya. Jadi A, B, dan C sudah salah ya. Oke. Udah. Nah, sekarang kita pakai persamaan pertama ya. A dikurang B sama dengan 1. Ternyata B-nya adalah 3. A dikurang 3 sama dengan 1. Berarti A sama dengan 4. 1 tambah 3 ya, sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah E. Nah, teman-teman, kalau misalnya ya dapat soal seperti ini, ya ada baiknya kita kerjakan seperti ini. Namun kita juga bisa mencoba ya untuk memikirkannya ya, tidak langsung menyerah. Nah, di mana kakak tulisnya di sini aja. Atau nanti kamu screenshot ya, baru kalau mau ditulis. Kakak akan hapus bagian ya. Nah, oke, sip. Ya, sip. Nah ya, jadi misalnya kan pecahannya kan A per B ya. Nah, terus gini, ketika penyebutnya ditambah 4 dan pembilangnya ditambah 3, jadi sebenarnya jadi A ditambah 3 per B tambah 4, ini harus sama dengan 1. Jadi kamu hanya mencoba. Misalnya pilihan gandanya kan 3/4. Kamu coba ya. Kasih masuk misalnya ini ya. Misalkan option A ya, 3/4. Masuk tidak? Kita coba ya. 3 ditambah 3/4 ditambah 4 sama dengan 6/8. Nah, 6/8 ini bukan 1 ya. Jadi A pasti keliru. B, option B ya. Option B-nya apa? 3/5. Ops. Misalnya 3/5 ya. Nah, kita coba. Apakah 3 ditambah 3/5 ditambah 4 ya? 6/9. Ini 6/9 sama dengan 2/3 ya. Bukan 1. Oh, B juga keliru. Sekarang C. C berapa? 4/5 ya. 4/5. Kita coba. 4 tambah 3/5 tambah 4 dengan 7/9. Keliru juga ya. Jadi A keliru, B keliru, C keliru. Nah, sekarang D. Ya. 5/3. 5/3.
Bisa gini caranya. 5 tambah 3 per 3 tambah 3 ya. Sama dengan berapa nih? 8 per 6. Oh ini 8 bagi 6 lewat dari 1 ya. Keliru deh. Jadi udah jawabannya pasti E. Ya 4 tambah 3 per 3 tambah 4 sama dengan 1. Ya lebih mudah ya. Tapi butuh sedikit kemauan untuk berpikir. Oke, nomor 4. Ya. Jika Z sama dengan 57 pangkat 88 kurang 57 pangkat 87 dan A sama dengan 57 pangkat 87, maka ya. Jadi perhatikan ini ya. Ini Z dan A tidak dapat ditentukan. Ini keliru sekali ya. Sebenarnya bisa ditentukan ya. Yang mana besar dan yang mana tidak. Ya. Tapi terkadang ada soal memang yang tidak bisa ditentukan ya. Nah, misalnya kita tulis ya, Z sama dengan 57 pangkat 88 dikurang 57 pangkat 87 ya. Wah ini cantiknya tulisannya. Dan A sama dengan 57 pangkat 87 ya. Oke, kita kasih pembeda ya supaya bisa kita lihat yang mana besar yang mana kecil. Nah, kalau kita lanjut, ini kita tulis Z sama dengan 57 kali 57 pangkat 87 dikurang 57 pangkat 87 ya. Nah, ini sifat dalam eksponen. Nah, ini pangkat 1. Oke? 1 nanti tambah 87 sama dengan 88 ya. Z sama dengan kita apa ya sebenarnya? Distribusi ya. Kita keluarkan 57 pangkat 87-nya. Nah, nanti kurung 57 kurang 1. Oke? Nah, berarti Z sama dengan 57 kurang 1 berapa? 56 ya. 56 dikali 57 pangkat 87. Nah, perhatikan. Z sama dengan 56 kali 57 pangkat 87. Sedangkan A hanya 57 pangkat 87. Tidak dikali ya. Tentu Z lebih besar daripada A. Ya. Jadi jawabannya adalah B. Nah, jawabannya adalah B. Oke, sekarang nomor 5 ya. Oke, untuk hari ini sampai nomor 5 dulu. Oke, jadi nomor 5, jika A per B ditambah C per D sama dengan 16 dan A per C tambah B per D sama dengan 36, B, C, dan D tidak boleh 0 ya. Maka C per B sama dengan berapa? Jadi kalau dapat soal seperti ini tulis saja dulu ya. A per B tambah C per D sama dengan 16. Oke. Kemudian yang sini A per C tambah B per D sama dengan 36. Oke ya. Nah, kita kerjakan ya. Bisa pakai kupu-kupu ya. Oke, jadi kita fokus pada ini dulu. Ya, kita kerjakan ya. A kali D, AD tambah BC per BD sama dengan 16. Oke. Nah, kemudian ini lagi. Ya. AD tambah BC per CD sama dengan 36. Ya. Oke. Nah, sekarang mari kita bagi ya. Yang ini kita bagi dengan yang ini. Oke. Nah, jadi kita terus seperti ini. AD tambah BC per CD ya dibagi AD tambah BC per BD sama dengan 36 per 16 ya. Ini kan
ya. Oke, nah kita peroleh sini, kita peroleh ya BD. Ini kan jauh kali jauh, dekat kali dekat ya. Berarti BD per CD sama dengan 36 per 16. Ya, D-nya habis. Jadi sisa B per C. Ya. B per C sama dengan, ini bagi berapa? Bagi 4 ya. Dapat 9 per 4. Nah, ternyata ditanya adalah C per B. Ya udah balik aja ya. Karena B per C sama dengan 9 per 4, berarti C per B sama dengan 4 per 9. Ya, jawabannya adalah C. Oke. Jadi ingat ya, di sini poinnya ini yang dekat dikali dekat, yang jauh dikali yang jauh. Karena kan begitu ya konsep pembagian, kalau misalnya dibagi secara biasa, akhirnya nanti dibalik yang membagi. Oke, jadi jawabannya adalah C. Oke teman-teman ya, demikianlah video pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Dan insyaallah kita akan lanjut pada nomor-nomor selanjutnya. Terima kasih telah mendukung channel ini. Dan terima kasih telah menonton. Dadah.